Pengesahan rancangan undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) memuat peneguhan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara). Lantas bagaimana pengelolaan BUMN ke depannya? Untuk membahas hal ini telah terhubung melalui Zoom Toto Pranoto, Associate Director BUMN Research Group LMUI. Pagi Pak Toto. Pagi. Ya Pak Toto, ini perubahan menjadi landasan regulasi memang sepertinya diperlukan agar BUMN bisa menjawab tantangan global di masa kini. Nah, ada 10 poin nih Pak ya yang dibaca dan saya riset kemarin. Nah, diharapkan menjadi BUMN yang lebih profesional, efisien, dan berdaya saing global. Nah, apakah selama ini Anda melihat BUMN kita tidak bisa menjawab tantangan global Pak? Ya, kalau kita perhatikan dalam beberapa statistik 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir, kan jumlah BUMN yang masuk misalnya dalam Global 100 di Fortune misalnya, itu kan jumlahnya terbatas ya. Di Global 100 saya kira mungkin cuma Pertamina ya. Kalau Global 500 mungkin ada 5 apa 6 BUMN yang lain. Jadi kalau kita lihat dalam list seperti ini, memang jumlah perusahaan negara yang kemudian listed menjadi pemain global itu relatif jumlahnya terbatas. Jadi saya kira dengan perubahan-perubahan yang diinginkan oleh Presiden saat ini bahwa kemampuan ya daya saing perusahaan negara bisa lebih meningkat, kemudian bisa berkembang menjadi pemain global, ya salah satunya menurut saya adalah lewat mekanisme bagaimana kemudian pengelolaan BUMN akan menjadi berubah ya setelah undang-undang nanti akan diimplementasikan. Mhm. Perubahan BUMN yang diharapkan seperti apa Pak? Apakah memang tadi masing-masing BUMN memiliki strategi yang sebenarnya tidak terkoordinasi sehingga masing-masing berjalan sendiri? Kalau kita melihat tadi Bapak katakan tidak semua BUMN Indonesia dikenal internasional dan bisa bersaing secara global Pak. Ya, jadi saya kira yang diharapkan nanti tentu ada bentuk pengelolaan BUMN yang agak berbeda ya. Tentu di masa yang lalu di bawah Kementerian BUMN itu kan pengelolaan di bawah koordinasi kementerian begitu ya. Aroma terkait dengan soal birokrasi juga tentu masih terasa ya. Nanti kalau misalnya ini akan dilimpahkan kepada BP Danantara sebagai badan pengelola untuk BUMN di Indonesia, baik untuk BUMN yang kita sebut sebagai holding operasional maupun holding investasi, maka diharapkan tentu nanti akan ada perubahan-perubahan yang signifikan dari segi tentu kemampuan untuk agility yang lebih baik, fast decision making yang lebih baik ya, dan juga tentu diharapkan bagaimana bentuk corporate culture juga yang lebih baik sehingga daya saing BUMN ke depannya bisa menjadi lebih kompetitif Mhm. sehingga bisa muncul sebagai kekuatan apa namanya di global begitu ya. Nah, saya kira langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam konteks undang-undang yang sudah diperbaharui ini saya kira beberapa hal sudah jelas ya. Apa yang akan dikerjakan oleh Bapak BP Danantara, apa yang akan dikerjakan oleh Kementerian BUMN. Mhm. Nah, dalam konteks ini menurut saya kalau terjadi sinergi yang cukup oke, Kementerian BUMN sebagai pengawas, Dewan Pengawas, kemudian BP Danantara sebagai executing agency-nya, di mana nanti dia akan kelompokkan BUMN menjadi kelompok holding BUMN operasional, lalu kelompok BUMN holding investment. Saya kira nanti dua-duanya saya harapkan bisa menumbuhkan konteks di mana kemampuan ya BUMN untuk bisa lebih punya keleluasaan, punya otonomi dan lain-lain itu bisa lebih dikerjakan sehingga harapannya tentu BUMN-BUMN itu akan bisa berkembang makin besar dan harapan menjadi global players juga mudah-mudahan bisa terwujudkan dengan cara seperti ini. Pak Toto tadi ada sangat punya ekspektasi tinggi terhadap Danantara ya, sehingga BUMN kita bisa agile, bisa berkompetisi secara global, dan juga bisa lebih efisien dan mendapatkan keuntungan yang juga signifikan. Lalu bagaimana Anda melihat sebenarnya fungsi dari kewenangan dari badan ini Pak? Tadi sedikit Anda informasikan implementasi, kemudian proses eksekutif akan berbeda dengan Kementerian BUMN, tapi di satu sisi ada pasti ketakutan akan tumpang tindih. Bagaimana Pak secara teknis yang mungkin Bapak bisa lihat? Ya, kalau baca undang-undangnya sebetulnya kan sudah dibagi dengan cukup jelas ya, apa kewenangan Kementerian BUMN, apa kewenangan dari BP dan Antara ya. Jadi kedua institusi ini kan memang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, tapi kemudian sudah dibagi dengan jelas bahwa Kementerian BUMN akan lebih banyak berfungsi sebagai dewan pengawas ya kepada BP dan Antara yang nanti akan bertindak sebagai badan pelaksana atau executing agency untuk mengelola BUMN-nya. Nah, dalam konteks ini maka hubungan tata kelolanya itu Kementerian BUMN nanti tentu diberikan hak untuk memegang selembar saham seri A ya, baik di holding yang akan dibentuk maupun di BUMN-nya.
dengan model seperti ini, maka nanti misalnya kalau BP dan Antara misalnya akan melakukan suatu corporate action misalnya ya, atau dia akan melakukan pergantian-pergantian orang di BUMN dan lain-lain, tentu mereka bisa melakukan itu dalam konteks kewenangan yang ada di BP dan Antara. Tapi kalau kemudian pemerintah merasa ada hal yang perlu diperbaiki atau perlu direvisi, tentu mereka bisa menggunakan kewenangan lewat Kementerian BUMN ya, sebagai pemegang saham seri A ini untuk melakukan tanda petik misalnya veto kalau dianggap kebijakan terkait dengan corporate action dan lain-lain dianggap tanda petik bertentangan dengan kepentingan negara. Jadi dalam konteks ini adalah saya melihatnya sistem governance-nya cukup kuat bahwa Danantara kemudian juga akan dikontrol ya oleh pemerintah lewat keberadaan Kementerian BUMN. Tapi saya harapkan tentu nanti bukan yang terjadi adalah kemudian semacam persaingan di antara kedua lembaga ini ya. Yang kita harapkan tentunya adalah bagaimana mereka nanti bisa berkonsolidasi sehingga nanti keinginan BP Danantara misalnya untuk lebih memunculkan lebih banyak BUMN Indonesia yang lebih berdaya saing dan harapannya juga bisa menjadi pemain global itu bisa lebih terwujud. Saya kira itu yang kita harapkan dari hubungan kerja di antara kedua institusi ini. Tadi Bapak katakan kalau pihak dari Kementerian BUMN akan juga ikut berperan, salah satunya kepemilikan saham A di sana, sehingga mereka juga bisa melakukan supervisi terhadap Danantara sendiri. Nah, salah satu yang menarik adalah dalam daftar inventarisasi masalah atau DIM, nanti Menteri BUMN akan juga didapuki Mbak menjadi Kepala Dewan Pengawas Danantara. Nah, apakah Anda tidak melihat ini akan menandakan Kementerian BUMN akan semakin besar kuasanya, dan bagaimana Pak mengontrolnya dari BUMN sendiri Pak? Ya, saya melihatnya dalam konteks hubungan tata kelolanya, memang nanti Dewan Pengawasnya itu disebutkan dalam undang-undang tadi ya, bahwa ex officio akan diketuai oleh Menteri BUMN, kemudian nanti ada juga anggotanya Menteri Keuangan, dan satu lagi pejabat yang ditunjuk oleh Presiden misalnya ya. Nah, jadi dalam konteks ini menurut saya memang fungsi dari Kementerian BUMN dalam konteks undang-undang ini nantinya ke depan adalah benar-benar berfungsi sebagai katakanlah pengawas ya bagi apa yang akan nanti dikerjakan oleh executing agency BP Danantara. Nah, jadi menurut saya karena keduanya juga kemudian bertanggung jawab langsung kepada Presiden ya. Nah, tentu kan ini masalah komunikasi yang seharusnya kemudian bisa dikembangkan. Tentu mereka harus bicara dalam konteks kepentingan bahwa BUMN Indonesia itu diharapkan bisa lebih maju ke depannya begitu ya. Sehingga konteks pengawasan dan juga pengelolaan oleh BP Danantara itu diharapkan bisa berlangsung dengan lebih harmonis lah begitu ya. Jadi tentu kan kita akan melihat bahwa nanti seluruh kaitan dengan soal pengelolaan BUMN, kaitan dengan soal corporate action yang akan dikerjakan tentu semuanya menjadi kewenangannya BP Danantara ya dalam konteks undang-undang ini. Nanti saya kira fungsi Kementerian BUMN lebih banyak kepada sisi mungkin sebagai pengawas, supervisi begitu ya. Atau dalam waktu dekat ini mungkin beberapa hal kaitannya dengan soal kegiatan policy making ya yang masih harus dikerjakan oleh Kementerian BUMN dalam rangka mensupport keberadaan BUMN-BUMN tadi mungkin masih bisa dilaksanakan begitu ya. Iya, Pak Tapi nanti pada ujungnya menurut saya ujungnya adalah karena dua-duanya bertanggung jawab langsung kepada Presiden, tentu nanti Presidenlah yang bisa memberikan ya arahan yang lebih jelas kalau misalnya terjadi tanda petik dispute di antara kedua lembaga ini. Pak Toto, sejauh ini ada 7 BUMN yang sudah dipanggil. Asetnya kan lebih dari 9.000 triliun ya Pak ya. Tapi maksud saya cashnya dan setara dengan 900 triliun justru di bawahnya ini ya. Kalau kita bicara mengenai cash jadi modal awal untuk investasi dan dana bergerak, lalu bagaimana Danantara bisa menjadi besar kalau kita bandingkan dengan Temasek, punyaan Singapura, dan Khazanah Nasional milik Malaysia Pak? Ya, saya kira kalau kita lihat keseluruhan ya, di luar yang 7 BUMN tadi, memang kan asetnya keseluruhan BUMN sudah mendekati di atas 10.000 triliun ya. Memang kondisinya Pareto begitu ya, jadi memang hanya beberapa BUMN besar saja yang kemudian mendominasi dari sisi baik total kelolaan aset, total pendapatan ataupun total profit yang di-generate ya. Nah, 7 BUMN ini kan saya kira menjadi blue chips ya nanti kemudian akan menjadi prioritas pertama untuk bisa dipindah tangankan pengelolaannya di bawah BP Danantara ya. Jadi dengan kekuatan valuation 7 BUMN tadi saya kira ini bisa menjadi modal yang cukup besar bagi BP Danantara bagaimana nanti mereka kemudian bisa bargaining ya, membawa perusahaan-perusahaan ini menjadi katakanlah players yang lebih besar di arena
bukan domestik tapi juga di internasional. Hmm, Jadi menurut skema yang ada, saya kira nantinya kan fungsi BP Danantara bukan saja mengelola portfolio BUMN ya, tapi juga dia mengelola investment yang sesuai dengan kebutuhan strategis pemerintah. Misalnya kebutuhan strategis pemerintah kaitannya dengan soal isu ketahanan energi, ketahanan pangan, dan lain-lain. Yang saya pikirkan tentu adalah bagaimana kemudian BP Danantara bisa menyiapkan proyek-proyek terkait dengan soal ini, kemudian mereka juga bisa mulai meng-attract investor global untuk masuk chip in bersama dalam proyek-proyek ini. Jadi kalau ini terjadi, menurut saya juga ke depannya nanti itu foreign direct investment juga akan bisa makin banyak masuk. Kenapa global investor percaya? Ya menurut saya karena dia tahu local investornya dan antara itu punya magnitude yang besar, punya aset under management yang cukup besar, sehingga cukup terpercayalah begitu ya. Nah sehingga kalau kemudian akan lebih banyak proyek-proyek yang bisa mengundang global investor masuk, foreign direct investment lebih banyak masuk juga, inilah menurut saya menjadi salah satu tugas penting Danantara ke depan bahwa kemudian mereka juga bisa membantu pemerintah dalam konteks untuk pertumbuhan ekonomi menuju 7 atau 8%. Karena FDI-nya akan semakin banyak masuk ya. Jadi saya harapkan mudah-mudahan Danantara betul-betul nanti bisa memaksimalkan fungsi tersebut sehingga 7 BUMN pertama yang akan digarap itu bisa menjadi engine ya bagaimana Danantara ke depan akan berfungsi optimal ya sebagai bagian yang mengelola BUMN dan juga investment. baik, Pak Toto Pranoto, terima kasih untuk perbincangan pagi hari ini. Semoga harapan kita terhadap Danantara dan Undang-Undang BUMN ini bisa meningkatkan investasi Indonesia, kemudian juga mendapatkan kepercayaan luar, sehingga BUMN kita bisa bermain di pasar global. Terima kasih untuk waktu dan perbincangannya pagi ini, Pak. Ya, selamat siang.